Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Rabu 17 Juli 2024. Perkenalkan, nama saya Ibu Anita Lerik, anggota PKLU Jemaat Immanuel Probolinggo. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat pedang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Marilah kita bersama mengambil waktu untuk dan membaca serta merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi waktu untuk membaca dan menghayati sebagian firman Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu melalui Roh Kudus menuntun dan membimbing kami agar benar-benar mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terlebih memberlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihani, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarkanlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan penyempurnaan. Hendaklah damai sejahtera Yesus Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Yesus Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Renungan pada pagi hari ini di bawah perikop konsistensi antara kata dan perbuatan. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Lakukanlah dengan perkataan dan perbuatan. Nasihat Rasul Paulus ini hendak menegaskan bahwa sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbarui, telah terjadi keterputusan dengan manusia lama. Ayat 10. Manusia baru yang penuh kebajikan adalah setiap orang percaya menghayati panggilan Allah dan menguduskannya. Ayat 12. Dengan jalan demikian, maka kehidupan sebagai manusia baru adalah hidup yang tidak tergoncang oleh keadaan, melainkan tetap teguh menyatakan kebajikan. Artinya, menjadi pengikut Yesus Kristus haruslah diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Paulus juga menyadari bahwa sebagai pengikut Yesus Kristus yang hidup dalam kebenaran memang bukan perkara mudah. Namun, sebagai manusia baru, kita dimampukan untuk memberlakukan kebajikan. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dengan pembaharuan ini, maka kehadiran sebagai manusia baru, yakni manusia yang berpatokan pada kebenaran di dalam Yesus Kristus, dapat diwujudkan dalam hidup setiap hari. Hal ini penting sebab kata dan perbuatanlah pengampunan berbuat perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Kata tidak sekedar kata, melainkan mewujud dalam perbuatan sebuah relasi, yaitu dikuasai oleh damai sejahtera Yesus Kristus, sehingga setiap perbuatan yang baik dapat dirasakan oleh sesama. Sekalipun perbuatan yang baik seringkali menuai penolakan, hal ini bukanlah penghalang untuk terus melakukan kebajikan. Kata dan perbuatan adalah cara orang percaya untuk mewujudkan damai sejahtera. Hadirkanlah kata dan perbuatan secara konsisten, dimulai dari keluarga dan kemudian terwujud dalam perjumpaan dengan sesama yang berbeda. Kata yang selaras dengan perbuatan akan menampilkan keindahan sebuah kesaksian. Hal ini akan berarti di berbagai lingkungan, karena yang terlihat adalah tindakan yang benar, berdasarkan kata-kata yang benar di dalam Yesus Kristus. Demikianlah renungan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17 lewat Sabda Bina Umat atau SBU. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus, tundukkanlah kehendak
Doa penutup. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mewujudkan kebajikan dalam tindakan yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.